Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma savanam etam manggalam utama. Terpujilah Guru Agung Buddha. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Semoga selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan di rumah ataupun yang secara langsung datang ke wihara. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemimpin Puja Bakti pada pagi hari ini yang telah membantu Bapak Ibu, membantu kita semua untuk melangsungkan Puja Bakti pada minggu pagi ini. Pada kesempatan pagi hari ini, di sini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu bagaimana kita untuk menyelamatkan kehidupan kita pada saat ini dan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Kalau kita membahas menyelamatkan diri masing-masing ya caranya ya kalau ada bencana. Tetapi bagaimana kita bisa terlepas dari ikatan samsara yang ada di dunia ini dan tidak terus-menerus hidup menderita, dilahirkan sebagai manusia ataupun lebih rendah dari alam manusia seperti peta, hantu yang berkeliaran, para mereka yang asura, dan para binatang. Nah, untuk itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita saat ini adalah dengan cara meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan perhatian, meningkatkan sati di dalam diri masing-masing. Silakan bertanya sekarang, kira-kira Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti, mendengarkan uraian Dhamma pada hari ini, sudah sadar belum kalau sudah ada di dalam Dhamma sana? Sudah ya? Semoga tidak hanya jasmaninya saja yang ada di sini, tetapi semoga pikirannya pun juga berada di sini. Karena kebanyakan orang badannya di sini, tetapi pikirannya di mana-mana. Nah, ini pun juga akan membantu kita apabila melakukan suatu kebajikan. Bapak Ibu datang kemari, Bapak Ibu sudah melakukan kebajikan, tetapi kita memiliki tujuan masing-masing saat melakukan suatu kebajikan itu. Dan terlepas dari itu, ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan uraian Dhamma pun, Bapak Ibu juga sedang mendapatkan suatu kebajikan, memupuk kebajikan. Tetapi dengan kita hanya mendengarkan, dengan kita menyimak, dengan kita memahami apa yang disampaikan, itu akan membuat lebih banyak lagi kebajikan yang didapatkan. Karena banyak dari mereka terkadang ketika mendengarkan pikirannya kemana-mana, bukan pada saat itu, bukan pada masa saat itu sedang berlangsung. Ada yang menyambungkannya pada kehidupan yang telah berlalu, ada yang mengandai-andai pada kehidupan yang belum datang. Padahal kita hidup pada masa sekarang, pada saat ini. Tetapi kita masih memikirkan hal-hal yang telah berlalu. Contohnya saja, ketika Bapak Ibu mendengarkan uraian Dhamma, ketika uraian Dhamma yang disampaikan, ternyata pernah masalah problem yang disampaikan adalah pernah dilalui dalam kehidupannya. Pasti pada saat itu Bapak Ibu mungkin akan berpikir 5 tahun yang telah berlalu, oh iya, saya dulu pernah melakukan hal ini. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Dengan kita waspada, kita perhatian, oh iya, pikiran muncul pada saat itu sedang datang. Kita fokusnya pada saat ini. Kita memperbaiki bagaimana pola pikir kita memperbaiki bagaimana kita melakukan suatu kebajikan dengan baik, dengan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Pastinya Bapak Ibu untuk datang ke wihara ini sudah memiliki banyak sekali yang namanya kebajikan. Karena banyak orang yang di luar sana
belum tentu dapat hadir secara langsung datang ke wihara, melakukan kebajikan secara langsung ke wihara. Ada yang titip ya, dananya titip buat Bante, buat Samana Ratasilani. Lebih enak mana Bapak Ibu? Saya bertanya, kalau seumpama melakukan suatu kebajikan dengan tangan sendiri atau melalui tangan orang lain, lebih enak mana? Tangan sendiri. Lebih baik kita lakukan dengan diri sendiri. Karena bagaimanapun juga, ketika kita melakukan, kita berpikir, berbuat, ucapan yang keluar, yang mendapatkan sebab akibatnya kita sendiri. Orang lain perantara. Tetapi lebih bahagia lagi, lebih mendapatkan suatu kebahagiaan ketika kita dapat memahaminya sendiri, dapat melakukannya sendiri. Dan di sini juga suatu tantangan bagi Bapak Ibu di sana yang sibuk dengan mungkin pekerjaan atau yang di rumah banyak yang harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah beruntung sekali dapat datang ke wihara, melakukan dengan baik, berbuat kebajikan dengan baik, sangat beruntung. Nah, ada suatu cerita di kehidupan Sang Buddha. Di situ ada diceritakan ada sebuah kerajaan yang dibangun oleh Raja Bodhi. Nah, Raja Bodhi Kumara. Di sana menceritakan sebuah cerita, yaitu ketika Raja Bodhi ini membangun suatu kerajaan yang sangat megah, mewah, istana yang sangat besar pada masa saat itu. Ia memiliki pikiran untuk mengundang Sang Buddha. Karena sudah melakukan kebajikan, makanya ini lakukan lebih lagi kebajikan dengan mengundang Sang Buddha. Dan diceritakan pada saat itu Pangeran Bodhi ini menggelar suatu karpet yang berwarna putih. Ketika pangeran ini menggelar karpet warna putih ini dengan bertekad, memunculkan suatu tekad. Apabila Sang Buddha menginjak karpet ini, saya akan dikaruniai anak. Karena pada cerita masa itu, pangeran ini tidak memiliki anak, tidak memiliki putra atau putri. Sudah lama sekali, sudah menikah, namun belum dikaruniai buah hati. Nah, singkat cerita, Sang Buddha datang mengunjungi istana karena undangan dari Pangeran Bodhi tersebut. Nah, di sana Sang Buddha berhenti tepat di depan karpet yang sudah digelar itu, yang sudah disiapkan untuk Sang Buddha berjalan di atas karpet itu. Kita sebutnya karpet ya. Kalau di sana mungkin cerita itu disebutkan kain warna putih. Nah, Sang Buddha mengetahui apa yang maksud tujuan dari pangeran itu. Sang Buddha berdiam ketika sudah datang, diam di tempat itu. Karena mengetahui tujuan dari pangeran membuka atau menggelar karpet itu adalah menginginkan buah hati, menginginkan anak. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Sang Buddha tidak masuk. Pangeran sudah memohon untuk Sang Buddha masuk untuk menginjak karpet tersebut. Namun di sana Sang Buddha tidak masuk sampai 3 kali pangeran itu memohon kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha melihat Yang Mulia Ananda, memahami maksud yang dimaksudkan dari Sang Buddha. Lalu Yang Mulia Ananda menyampaikan kepada pangeran itu, "Wahai pangeran, mohon singkirkanlah karpet yang ada di depan pintu itu." Lalu sang pangeran menyingkirkannya, menggesernya. Nah, pada saat itu Sang Buddha mau masuk setelah karpet itu disingkirkan dari depan pintu itu, geser, dipindahkan. Lalu setelah menerima dana makan dari pangeran itu, setelah itu pangeran duduk tepat di samping atau di depan Sang Buddha dan bertanya kepada Sang Buddha, "Sang Buddha, mengapa engkau tidak menginjak karpet atau kain yang telah kami
sediakan untuk berjalan menuju kediaman kami atau ke istana kami, masuk ke dalam istana. Lalu Sang Buddha bertanya, mengapa engkau membuka karpet itu di depan pintu? Maksud dan tujuanmu, apa yang ingin kamu dapatkan? Nah, pangeran menjawab sesuai dengan yang diketahui Sang Buddha awal sebelum masuk. Karena tekad dari pangeran adalah ingin memiliki anak. Tekad dari pangeran memiliki anak buah hati karena sudah lama belum dikaruniai seorang anak. Nah, pada saat itu Sang Buddha menyampaikan, jikalau karpet ini tidak diinjak dan pangeran tidak memiliki anak, pangeran akan mengetahui apa kehidupan yang telah dilalui sebelum kehidupan pada saat itu. Lalu pangeran bertanya, apakah kami tidak pantas untuk memiliki seorang anak? Nah, Sang Buddha menceritakan kehidupan lampaunya. Ternyata di kehidupan lampau ada sebuah kapal besar yang muatannya adalah para masyarakat. Tentunya juga ada pangeran pada saat itu, kehidupan itu ada pangeran dan istrinya. Nah, pada suatu cerita itu ternyata kapal ini terhantam oleh ombak besar di samudera hingga membuat pangeran dan istri pada saat itu, masa itu, terdampar di suatu pulau kecil dan hanya mereka berdua yang hidup dan selamat di sana. Lalu bertanya hubungannya dengan masa itu dan sekarang apa? Ternyata di kehidupan yang lampau, masa yang lampau, pada suatu cerita yang dikatakan Sang Buddha adalah ketika mengalami kecelakaan kapal terdampar di sebuah pulau karena tidak ada bahan pangan yang layak untuk dimakan. Di sana pastinya di sebuah pulau ada mungkin burung, ayam atau apapun. Diceritakan di sana ada burung, banyak burung besar dan burung-burung kecil, telur-telur dari burung. Karena tidak ada makanan yang layak yang dapat dimakan pada saat itu, sepasang suami istri ini memakan telur-telur dari burung. Cikal bakal anak burung, yang telur-telurnya dimakan pada saat itu. Karena dirasa seiring berjalannya waktu, telur-telur itu tidak cukup untuk mereka, untuk hidup mereka. Lalu sepasang suami istri ini memakan burung-burung kecil yang ada di sekitar pulau hingga burung-burung dewasa atau burung-burung yang sudah besar-besar dimakan. Hanya karena kesalahan pada saat itu bisa mengakibatkan kehidupan yang pada masa kehidupan selanjutnya membuat karma yang merugikan dirinya. Beruntung sekali Bapak Ibu apabila sudah memiliki putra dan putri, nanti Bapak Ibu juga sudah memiliki timbunan kebajikan pada kehidupan yang lampau, itu sudah sangat besar. Dilahirkan sebagai seorang manusia pun sangat beruntung karena sungguh sulit kita dapat dilahirkan sebagai manusia. Dengan melatih sila, itu adalah salah satu cara, salah satu bagaimana kita bisa terlahirkan sebagai manusia. Nah, kembali ke cerita tersebut, karena sudah memakan telur anak-anak dari burung dan burung besar dewasa. Nah, di sana karena tidak ada kewaspadaan, tidak ada perhatian apa yang sedang dilakukan pada saat itu, mengakibatkannya pada kehidupan yang akan datang. Akibatnya apa? Karmanya berubah di kehidupan yang datang. Tidak memiliki anak, tidak dikaruniai anak. Sampai kapan? Sampai karmanya usai. Sesungguhnya semuanya memegang karma masing-masing. Tetapi bagaimana cara kita untuk dapat meredamkan karma yang tidak baik?
Bagaimana caranya kita memunculkan karma-karma yang baik lebih besar daripada karma yang tidak baik? Dengan cara ya banyak berbuat kebajikan, banyak berdana, banyak menata moralitas, dan melakukan didasari dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan orang, maksud saya kebijaksanaan orang pastinya berbeda-beda. Kebijaksanaan dari anak-anak, orang dewasa, dan lebih dewasa dari kita itu berbeda-beda. Tetapi bagaimana cara kita mengetahui maksud tujuan dari kebijaksanaan yang diambil? Karena tentunya ketika seseorang mengambil suatu keputusan pasti didasari dengan pertimbangan. Kata lain dari pertimbangan ini adalah bagaimana kita bisa memunculkan kebijaksanaan kita. Yang diambil ini nanti baik nggak untuk kedepannya? Setidaknya untuk diri sendiri dulu. Lalu kita memikirkan orang lain. Tetapi tidak melulu kita memikirkan diri sendiri juga. Kita juga dapat memikirkan orang lain dan sekitarnya. Hanya memikirkan diri sendiri, egois. Memikirkan orang lain saja, kasihan kitanya. Kita tidak terpikirkan. Banyak berkorban ke orang lain, ternyata kita menderita. Banyak berkorban untuk diri sendiri, membuat orang lain menderita. Nah, makanya kita mengambil yang tengah. Di kita bahagia, di orang lain pun juga bahagia. Nah, bagaimana cara kita memunculkan kebijaksanaan? Ya kita penuh dengan kewaspadaan. Apapun yang dilakukan pada saat ini, yang sedang dilakukan, sadar, memahami sedang di mana, melakukan apa, kita memahami, kita waspada. Karena dengan kita waspada, kita pun juga menyelamatkan diri kita dari segala bahaya yang akan datang. Apabila kita waspada melatih 5 moralitas dari Bapak Ibu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, berbohong dan minum minuman memabukkan, itu sudah membantu Bapak Ibu untuk dapat bertahan dari hal-hal yang merugikan nantinya di kehidupan Bapak Ibu yang akan datang. Melatih moralitas ini sudah membantu kita untuk selamat di kehidupan kita pada saat ini. Karena tentunya ketika seseorang sudah melatih 5 moralitas ini, pasti orang-orang di sekitar Bapak Ibu, adik-adik dan lainnya, karena mengetahui orang itu moralitasnya baik, tidak suka membunuh hewan tidak, apalagi manusia, tidak suka mencuri, kita merasa aman berada di dekat orang-orang itu. Karena apa? Kita merasa aman ketika kita memiliki suatu benda atau kita memiliki kekayaan harta apapun yang kita miliki, kita merasa aman dekat dengan orang itu karena kita tidak memiliki pikiran, atau orang itu tidak akan memiliki pikiran barang benda harta yang kita miliki ini akan diambil. Kalau kita sudah melatih moralitas kita yang kedua. Terlebih lagi, apabila kita bisa melatih moralitas kita yang ketiga, keempat, dan kelima. Apabila seseorang melatih moralitasnya yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak melecehkan orang, apapun itu yang dilanggar, berkaitan dengan perbuatan yang istilahnya menyeleweng dari norma, itu orang juga akan senang di dekat kita, merasa aman juga, tidak memiliki perasaan was-was ketika berada di dekat kita. Dengan melatih sama moralitas ini, kita sudah diselamatkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin akan terjadi di kehidupan kita apabila kita tidak selalu melatihnya. Bagaimana kita bisa was-was, bagaimana kita bisa merasa pikiran kita tidak enak terhadap orang lain, karena kita mengetahui apa yang dilakukan orang lain itu. Kita mengetahui orang itu tidaklah baik, perbuatannya belum cukup kita katakan baik sebagai teman kita, makanya kita memiliki jarak. Coba direnungkan pada saat ini, ada nggak kira-kira yang mungkin dari teman-temannya atau saudara keluarganya yang masih memiliki
berarti Bapak Ibu masih belum memiliki kepercayaan penuh kepada beliau-beliau yang kita sebut orang ini harus dijaga hati-hati ketika kita lagi berinteraksi. Pikiran kita kemana-mana ketika berada dekat dengan orang ini, was-was, merasa terancam. Berarti kita belum percaya karena kita mengetahui moralitas yang dimiliki orang itu. Nah, kembali lagi, bagaimana kita bisa waspada? Ya, dengan cara kita tahu apa yang dilakukan. Itu akan membantu kita. Kita menyayangi diri sendiri, pasti kita menyayanginya. Siapa yang bisa membantu kita pada hal-hal yang nantinya akan merugikan, nantinya akan membuat kita celaka? Siapa? Diri sendiri. Ketika kita menemui hal-hal yang tidak nyaman, orang lain hanya membantu sebisa mereka membantu. Selebihnya ada di diri kita, sepenuhnya ada di diri kita. Orang lain sebisanya, sekuatnya, semampunya membantu. Tetapi keputusan akhir selalu ada di kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengambil atau kita meninggalkan, semuanya ada di diri kita. Apabila Bapak Ibu mencari solusi, banyak tanya nih sama keluarga, sama saudara, tanya kesana kemari. Orang-orang ini pasti akan memberikan saran-saran yang tentunya baik untuk kita lakukan. Tetapi kembali lagi kan kepada kita, bagaimana kita mau memilih saran yang tepat untuk kita. Karena kita yang menjalani, karena kita tahu kalau kita mengambil saran ini, apa yang akan terjadi adalah kepada kita, bukan kepada orang lain. Nah, ini sudah membantu di kehidupan saat ini apabila Bapak Ibu sudah memiliki kewaspadaan, sati perhatian terhadap apa yang dilakukan pada saat ini. Kita bisa merasakannya apabila Bapak Ibu sudah memiliki benih-benih dari sati kewaspadaan atau perhatian. Ketika meditasi, yang banyak dicari adalah konsentrasi. Konsentrasi bagaimana kita bisa menjalani, melewati 1 jam 25 menit atau berapa menit saat meditasi. Ketika kita sadar, apa yang kita lakukan adalah kita duduk merenungi fenomena batin pikiran yang terjadi. Itu artinya kita sedang berada pada kewaspadaan. Waspada apa yang sedang pikiran lakukan. Waspada apa sedang badan jasmani lakukan. Oh iya, saya sekarang sedang duduk, diam bermeditasi. Oh iya, saya sekarang sedang duduk memperhatikan seseorang menyampaikan informasi, menyampaikan uraian dana. Nah, dengan demikian kita akan memiliki suatu waktu berkualitas. Kita menghadapi, menjalani kehidupan pada satu hari. Nah, dengan kewaspadaan. Karena waspada ini sangatlah penting untuk dikembangkan. Apabila tidak ada munculnya kewaspadaan, pastinya nanti Bapak Ibu ketika berjalan, sedang berbicara, sedang melakukan sesuatu hal, tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan sesuatu tanpa kesadaran, itu akan membuat kita merasakan tidak nyaman atau mendapatkan kerugian. Kalau berjalan tanpa kewaspadaan, ada batu tersandung, jatuh, merugikan diri sendiri. Nah, kembali lagi pada cerita itu. Bagaimana pangeran tidak memiliki kewaspadaan, bagaimana tidak memiliki kesadaran apa yang sedang dilakukan pada masa itu, dengan memakan telur, memakan anak-anak dari burung dan burung dewasa. Dia tidak memiliki suatu kesadaran, dia tidak memiliki suatu fenomena batin atau perasaan batin apa yang sedang dilakukan, karena yang dilakukan hanyalah untuk memenuhi nafsunya saja, nafsu keinginan, lapar dan lapar, tanpa mengetahui apa yang dilakukan adalah membunuh makhluk lain. Dengan demikian sudah ada karma yang dipetik, sudah ada karma yang dikumpulkan, mengumpulkan karma itu, karmanya dibawa hingga kehidupan yang datang.
Nah, Sambil menyampaikan, apabila pada masa waktu kehidupan saat itu, karena Sambuddha menjelaskan bahwa kita memiliki 3 masa waktu kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan ketika kita ada dalam kandungan. Yang kedua adalah ketika kita anak-anak, remaja, dan yang terakhir adalah ketika seseorang sudah dewasa menjelang tua. Ketika ketiga masa waktu kehidupan ini dijalankan dengan sia-sia tanpa kewaspadaan, maka akan menjerumuskan seseorang itu terlahir di alam-alam yang menderita. Dilahirkan sebagai manusia ada bahagianya juga ada menderitanya. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang layak sebagai seorang manusia, yaitu dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang menutup karma-karma kita yang lampau yang sudah kita lakukan. Bahkan kita tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan di kehidupan lampau. Mungkin pada satu kehidupan ini ketika anak-anak melakukan entah membunuh nyamuk atau apapun itu, karena kita tidak didasari dengan kewaspadaan pada saat itu, karmanya masih kita bawa. Tetapi apabila seseorang sudah sadar telah melakukan hal-hal yang sekiranya hal-hal ini adalah nantinya akan membuat seseorang itu berada pada masa kesulitan, ia sadar, oh ya, saya dulu pernah membunuh semut, saya dulu pernah membunuh hewan-hewan kecil dan sebagainya. Ketika ia sadar dan ia mampu untuk sadar, mengetahui perhatiannya sadar, ia akan berubah pada saat itu. Contohnya saja ketika Bapak Ibu sedang marah. Kalau orang marah yang dibawa-bawa, kira-kira masa lalu disangkut pautkan tidak? Yang dulu-dulu disangkut pautkan tidak ya? Iya, ada yang menjadi iya. Mungkin yang lain mungkin ada yang iya, ada yang enggak sih lah. Mungkin. Tetapi kebanyakan orang emosi, orang marah hingga marahnya tidak terkendali, meluap-meluap. Itu karena ada beberapa emosi yang ditahan sebelum marah itu terjadi. Banyak yang mengatakan, oh sabar, masih bisa ditahan ya. Kata arti ditahan berarti nanti kalau udah tidak tahan, ya luapkan. Tapi ketika seseorang paham, sadar, waspada pada munculnya emosi pada saat itu, oh iya, saya sedang emosi, waspada, saya sedang emosi. Apabila emosi ini saya lanjutkan hingga saya meluap marah kepada orang yang membuat saya emosi, atau sekitar saya yang membuat emosi, atau diri sendiri yang membuat emosi, kira-kira yang rugi nanti siapa? Pastinya diri sendiri. Akan ada perenungan nantinya. Tadi kenapa saya marah? Padahal bisa diselesaikan dengan baik-baik, dikomunikasikan dengan baik-baik. Tapi kenapa saya harus memilih jalan tercepat, yaitu marah, mencari siapa yang salah? Apabila kita selalu mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak akan ada habisnya. Mungkin seseorang memerlukan korban untuk yang disalahkan, tetapi apabila terus-menerus seperti itu, maka permasalahan ketika datang lagi, hal yang sedemikian datang lagi, pasti yang dicari adalah siapa yang salah, bukan karena apa ini bisa seperti ini. Coba apabila kita paham, sadar, waspada pada saat itu, oh iya saya marah, oke. Ketika seseorang sudah sadar, oh saya ini marah, saya ini mau marah, pasti di sana dia akan memiliki pemikiran yang bijaksana dan tahu, oh iya saya marah. Karena ketika seseorang itu sudah sadar kalau ia emosi, ingin marah atau sedang marah dan ia sadar, di sana berarti kebijaksanaannya sudah muncul. Sama halnya seperti ketika gelap gulita. Kita ibaratkan gelap ini seperti emosi kita. Emosinya sedang muncul, gelap, malam hari gelap. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang membawa lampu lentera, menyalakan lampu. Lampu ini diibaratkan kebajikan kita. Kebajikan kita yang membawa
kebijaksanaan. Nah, yang awalnya gelap, yang awalnya tidak ada cahaya, munculnya kebajikan dan kebijaksanaan menjadi terang. Sama halnya kita sudah disadarkan, kita sadar pada saat itu kita ingin marah. Yang awalnya gelap, terang. Yang awalnya ingin marah-marah, oke, ya sudah, memang begini orangnya, memang demikian keadaannya, mau bagaimana lagi. Ketika kita paksakan akan membuat seseorang menderita, dan ketika kita paksakan akan ada keakuan pada diri sendiri. Masa kayak gitu saja nggak bisa? Dengan kata-kata masa kayak gitu saja nggak bisa, itu adalah suatu contoh untuk memenuhi ego kita. Kita menginginkan orang itu bisa, padahal kemampuan orang tersebut tidak sampai hal yang diinginkan. Orang-orang memiliki batas, orang-orang memiliki masanya sendiri, memiliki bagaimana ia bisa berjuang sesuai dengan kemampuan mereka. Sama halnya ketika Bapak Ibu melakukan kebajikan, datang ke wihara, berdana ataupun hal-hal baik lainnya, pasti dengan sesuai kemampuan Bapak Ibu, tidak memaksakan. Apabila Bapak Ibu memaksakan keadaan, memaksakan hal yang memang harus dipaksakan tetapi Bapak Ibu tidak bisa, itu akan membuat Bapak Ibu menderita, bukan bahagia, karena didasari paksaan. Tapi apabila Bapak Ibu melakukannya dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan, di sana pasti Bapak Ibu akan memiliki pemikiran, oh iya, saya bisa ya ternyata dengan kemampuan sedemikian yang bisa saya lakukan. Nah, dengan demikian maka Sang Buddha menyatakan bahwa ketika pada saat itu tidak memiliki kewaspadaan, perhatian, maka dari 3 waktu kehidupan ini, jika dilalui dengan hanya lalui saja, tidak memiliki istilahnya perhatian pada masa 3 kehidupan ini, maka perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh perhatian akan didapatkan, entah itu dari perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Jadi ketika melakukan suatu apapun hal itu, coba kita munculkan kewaspadaan kita munculkan perhatian kita apa yang sedang kita lakukan, maka nantinya kita akan memetik buah karma yang sudah kita lakukan itu dengan penuh kewaspadaan. Nah, kembali lagi, apabila seseorang, tadi saya menyampaikan bahwa ada 3 masa waktu kehidupan di kandungan, di anak-anak dan orang dewasa atau terusnya orang tua. Apabila seseorang tidak bisa melakukan penyadaran atau perhatian pada kehidupan pertama atau di dalam kandungan, kita masih ada kesempatan kedua lagi, yaitu ketika menjadi seorang anak-anak atau remaja. Kita memunculkannya pada masa-masa itu, kehidupan saat itu. Namun apabila kehidupan pertama dan kedua ini masih dirasa belum memiliki kesadaran, setidaknya kita sudah melakukan. Kita harus melakukan pada kehidupan kita yang ketiga, yang terakhir, pada saat ini yang Bapak Ibu sudah lakukan. Yang awalnya belum ada kesadaran, belum ada perhatian, coba dimunculkan, supaya setelah melalui 1-2 kehidupan ini tidak sia-sia maka kita lakukan pada kehidupan kita pada saat ini, untuk menghindari kita terjerumusnya pada penderitaan yang berulang-ulang terlahir lagi sebagai makhluk, entah itu makhluk apapun, entah terlahir lagi menjadi manusia atau lebih rendah dari alam manusia, kita tidak tahu. Tetapi sebagaimana kita dilahirkan, pasti kita memiliki tujuan yang mulia. Kita mengharapkan semuanya bahagia, kita mengharapkan diri kita juga bahagia di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dan dengan demikian, ketika Bapak Ibu sudah memiliki kewaspadaan, pastinya akan membawa Bapak Ibu dalam kebahagiaan. Kebahagiaan di mana Bapak Ibu bisa hidup tenang, bagaimana Bapak Ibu bisa hidup bahagia. Ini adalah dambaan dari semua manusia.
semuanya itu tergantung pada keputusan yang ada di dalam diri kita. Kita tidak selamanya akan selalu mengikuti kata-kata dari orang tua, karena kita mengetahui yang mana yang baik kita lakukan, mana yang akan kita lakukan ini membawa kebaikan atau keburukan pada diri kita. Kita yang tahu karena kita yang menjalani. Orang tua hanya mendengarkan dan melihat, menyimak dari kehidupan kita yang diketahui, tapi lebih banyaknya adalah kita yang melaluinya. Jadi semua keputusan apapun itu ada di Bapak Ibu, ada di adik-adik semuanya. Jadi bagaimana kita mau menjalani kehidupan saat ini dengan tenang, bagaimana kita mau menjalani kehidupan saat ini dengan bahagia, tanpa nantinya berpikir setelah ini saya akan bagaimana. Itu adalah Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu yang mengetahui jalan masing-masing dari kehidupan Bapak Ibu pada masa saat ini. Kita tidak perlu untuk memikirkan hal-hal yang belum datang. Bukan tidak perlu, bukan bagaimana, tetapi apabila kita sudah memperbaiki pada masa saat ini, kita sudah memiliki kewaspadaan, kita sudah memiliki yang namanya pemakluman, kebijaksanaan. Pastinya ketika kita melangkah apapun itu, kita sudah didasari dengan hal-hal baik, karena Bapak Ibu sudah memiliki kewaspadaan pada saat ini. Tapi sila, saya sudah banyak memiliki kewaspadaan, saya sudah memiliki kebijaksanaan, tapi kenapa masih demikian? Coba kita cari dari sudut ke sudut pemikiran kita tentang hal-hal yang mungkin dikatakan sudah dilakukan, sudah penuh dengan niat, sudah penuh dengan semangat. Ya mungkin ketika saat itu karma kita sedang berubah, ya tidak apa-apa, kita maklumi, karena karma tidak bisa kita tangkis, karma tidak bisa kita jauhi. Saya nggak mau terima karma ini, tidak bisa, karena semua masing-masing sudah memegang karmanya masing-masing, sudah membawa karmanya masing-masing. Terlahir pun juga sudah membawa karmanya masing-masing. Dari bentuk muka, badan, suaranya seperti apa sudah didasari oleh karmanya masing-masing. Tetapi apabila kita ingin melakukan suatu perubahan, kita coba berubah pada saat ini juga untuk menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan karena kita melakukan kesalahan dulu baru kita belajar, tetapi belajar dari hal baik menjadi yang lebih baik lagi. Kalau kita berdasarkan pada hal yang salah, kita belajar dari kesalahan, ya harus salah dulu berarti baru kita belajar. Tapi apabila belajar dari kebaikan, ini sudah baik, jadi lain kali lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Dengan demikian akan menumbuhkan semangat, menumbuhkan kewaspadaan, keyakinan apa yang baik pada masing-masing individu. Masing-masing karma kan berbeda. Bagaimana caranya kita dapat untuk memperbaiki, memperluas karma-karma yang kita dapat lakukan. Jadi pentingnya kewaspadaan itu sangat-sangatlah penting bagi kehidupan kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita selalu berkewaspadaan, melakukan apapun itu kita selalu waspada, perhatian, bahkan ketika kita bicara. Kadang seseorang berbicara, mungkin kita hanya berbicara, tapi kita tidak tahu lawan bicara kita ini menerima atau tidak, melukai hatinya atau tidak, kita tidak tahu. Karena banyak orang lebih banyaknya diam, kita nggak tahu orang ini diam itu mendengarkan, diam itu karena nggak suka, diam itu karena nggak terima, jadinya diam aja atau bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi apabila kita lebih waspada lagi dengan ucapan yang disampaikan, ya semoga dengan hal-hal yang diucapkan itu membuat orang lain nyaman mendengarkannya, senang mendengarkannya. Dengan demikian pasti kita akan banyak menjumpai orang-orang baik di sekitar kita, karena kita pun adalah salah satu dari orang-orang baik itu. Dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, melatih moralitas kita adalah seseorang, salah satu orang berperilaku baik, berada di kalangan orang-orang yang
dengan demikian, mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga dengan uraian dhamma pada pagi hari ini dapat menumbuhkan keyakinan Bapak Ibu, dapat menumbuhkan keyakinan yang awalnya belum tumbuh, bisa tumbuh kembali dan bisa menyadarkan kita pada apa yang sedang kita lakukan pada saat ini, menambah suatu kewaspadaan strategi kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat cinta kasih. Sabbe saka bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.